Keberadaan warga keturunan Indonesia di negara ini bersanding secara harmonis dengan etnis-etnis lain yang juga tinggal di tempat ini. Bahkan, keturunan Indonesia tetap mempertahankan budaya dan tradisi asal mereka. Orang Kaledonia Baru, yang penduduknya sebagian besar dari Pulau Jawa, umumnya disebut sebagai orang Jawa, adalah salah satu populasi Asia tertua dan terbesar di Kaledonia Baru. Masyarakat keturunan Indonesia di sana berjumlah 7.000 orang, dari total 220.000 jumlah penduduk Kaledonia Baru. Sejarah bermula dari aturan, Kuli Ordonanti, pada 1880 yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di perkebunan Belanda di Sumatera. Lalu Prancis kemudian meminta buruh untuk pertambangan nikel dan perkebunan di Kaledonia Baru, maka dikirimlah 170 pekerja dari Pulau Jawa, dan tiba di Kaledonia Baru pada tanggal 16 Februari tahun 1896. Ada 3 gelombang kedatangan masyarakat Jawa Indonesia ke Kaledonia Baru. Pertama, adalah kedatangan 170 para pekerja dari Pulau Jawa pada 1896, yang bekerja di tambang nikel. Saat kontrak mereka habis, ada yang kembali ke Jawa, namun ada juga yang tetap tinggal di Kaledonia Baru. Gelombang kedua terjadi sebelum Perang Dunia Kedua, saat Kaledonia Baru sedang mengalami kekurangan tenaga kerja. Padahal tambang nikel dan produksi kopi sedang meningkat. Maka pada periode tahun 1933 sampai tahun 1939, lebih dari 7.800 orang didatangkan, dengan kontrak selama 5 tahun dan dipekerjakan di kawasan perkebunan, pertambangan dan juga rumah tangga. Kloter terakhir adalah pada 1970, yang merupakan tahun terakhir kalinya kedatangan orang Indonesia, dengan sistem kontrak. Pada akhir 1969 hingga awal 1970, lebih dari 1.000 orang Indonesia didatangkan, dan khusus untuk membangun jembatan merah di Kote Owes, jembatan di Kote Este dan menara Set Quentin di Magenta. Orang Indonesia bekerja di sana bersama dengan orang Vietnam dan Jepang, yang postur tubuhnya dianggap ideal, untuk masuk ke terowongan tambang bawah tanah. Orang-orang keturunan Indonesia berjuang menjaga identitasnya di sebuah negara kecil bernama Kaledonia Baru. Di kepulauan yang terletak di pinggir selatan Lautan Pasifik itu, diaspora Indonesia mempertahankan sejarah dan budayanya. Mereka menjaga bukti-bukti kedatangan mereka 122 tahun lalu, sembari menjalankan tradisi yang diajarkan secara turun-temurun. Perempuan ini bernama Catherine Adi, warga negara Prancis. Sepanjang hidupnya, Catherine tinggal di Kaledonia Baru. Ia mengaku tidak banyak mengetahui sejarah keluarganya. Yang ia pahami, kakek buyutnya keturunan Medan, Sumatera Utara yang datang ke Kaledonia Baru pada tahun 1986. Catherine yang tidak fasih berbahasa Indonesia ini kini bekerja sebagai penjaga arsip sejarah di kantor arsip Numea, Kaledonia Baru. Melalui profesinya, Catherine justru mengetahui banyak tentang sejarah kedatangan orang Indonesia di Kaledonia Baru yang disimpan dalam 500 kotak arsip. Les premiers travailleurs de Java sont arrivés en Nouvelle-Calédonie le 16 février 1896 pour travailler dans les champs de café et la domesticité. Et à partir de 1903, le travail est étendu aux travaux sur mine. Kedatangan gelombang pertama orang Indonesia di Numea, ibu kota Kaledonia Baru, berisi orang-orang dari Pulau Jawa. Pemerintah Prancis ketika itu bekerja sama dengan pemerintah Belanda membawa mereka sebagai kuli atau pekerja kasar. Dengan menggunakan kapal Saint Louis, perjalanan laut ditempuh selama 23 hari hingga akhirnya mendarat di pelabuhan Orfelinat di Numea. Sejarawan keturunan Indonesia Marcel Maggie mengungkapkan, pengiriman orang-orang Jawa ke Kaledonia Baru terjadi puluhan kali hingga jumlahnya mencapai ribuan orang. Mereka tinggal menyebar di pulau seluas 18 ribuan kilometer itu, berbaur dengan pekerja kasar lain dari berbagai negara. Alors les gens qui sont venus ici, les Javanais qui sont venus ici, c'était des gens qui venaient parce qu'ils avaient un contrat, on leur a dit qu'il y avait un contrat de 5 ans, et au bout de 5 ans, ils rentraient chez eux. C'est pour ça que les gens sont partis, parce qu'au bout de 5 ans, on pouvait rentrer, sauf qu'ils ne pensaient pas que Nouvelle-Calédonie c'était très loin, qu'il fallait prendre un bateau,
qu'il y avait des conditions pour rentrer, il fallait avoir 200 personnes dans un bateau pour repartir, et bien souvent il n'y avait pas assez de personnes pour rentrer. Pada 1946, sejarah berubah seiring kekalahan Prancis pada Perang Dunia Kedua. Penduduk di negara koloni Prancis seperti Kaledonia Baru mendapatkan kebebasannya. Dibukanya konsulat Indonesia di Kaledonia Baru pada 1951 menjadi sejarah yang tak terlupakan. Melalui konsulat di bawah pemerintah Presiden Soekarno inilah gelombang pemulangan warga keturunan Indonesia terjadi. Sebagian memilih pulang ke Indonesia, sementara sebagian lain memilih menetap dan beranak pinak sebagai warga negara Prancis. Keberadaan warga keturunan Indonesia di negara ini bersanding secara harmonis dengan etnis-etnis lain yang juga tinggal di tempat ini. Bahkan, keturunan Indonesia tetap mempertahankan budaya dan tradisi asal mereka. Salah satunya, Persatuan Masyarakat Indonesia Kaledonia Baru atau PMIK. Berbagai kegiatan digagas komunitas ini, seperti belajar alat musik, tarian, membatik, hingga memasak masakan Indonesia. Di Wisma PMIK kawasan Robinson, kursus membatik dan memasak masakan Indonesia dilakukan. Di tempat ini juga digelar latihan menari tradisional, memainkan musik gamelan, hingga membuat angklung, alat musik asal Jawa Barat. Hasilnya cukup memuaskan. Ragam budaya Indonesia semakin banyak diminati, bukan hanya oleh keturunan Indonesia, tapi juga masyarakat Eropa di Kaledonia Baru. Karen Cardelac, warga negara Prancis, salah satu yang bersemangat untuk mengikuti kursus memasak beserta sekitar 30 orang lainnya. Moi, j'ai envie d'apprendre des choses nouvelles. C'est nouveau pour moi, je connais pas, c'est pas ma culture déjà, donc j'ai envie d'apprendre. C'est tellement bon, la cuisine Jowo. Donc voilà, j'ai envie d'apprendre pour refaire chez moi après. Quel plat indonésien, j'aime tous les plats indonésiens sont bons. Je veux apprendre à faire les paillettes cacahuètes, les paillettes aux lentilles. C'est trop bon. Itulah diaspora Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa, yang ada di Kaledonia Baru. Mereka orang-orang Kaledonia Baru yang berdiaspora Indonesia, tepatnya dari Pulau Jawa yang ada di Kaledonia Baru, masih tetap ingin melestarikan seni budaya, adat dan tradisi, sebagaimana yang orang-orang Jawa lakukan. Mereka semua para keturunan orang Jawa di Kaledonia Baru, hanya sebatas melestarikan budaya leluhur mereka berasal. Dan mereka tidak untuk memiliki, atau mengklaim kebudayaan orang-orang Jawa, di Pulau Jawa Indonesia. Mereka hanya kagum dan bangga, pada leluhur mereka berasal. Dan mereka tidaklah berambisi ingin mengklaim menjadi kebudayaan asal orang-orang Kaledonia Baru. Bahkan mereka masih mengakui dirinya adalah keturunan orang Jawa, salah satu pulau di negara Indonesia. Walaupun dahulu negara Indonesia belum wujud, mereka tetap mengakuinya bahwa mereka berasal dari keturunan orang Indonesia, yang ada di Pulau Jawa. Namun jika dibandingkan dengan negara Malaysia, sungguh jauh berbeda, tidak seperti orang-orang Kaledonia Baru yang memiliki diaspora Indonesia di Pulau Jawa. Warga Malaysia yang berdiaspora Indonesia keturunan Jawa, mayoritasnya tidak lagi mengakui bahwa mereka berasal dari keturunan Jawa. Untuk mengakui keturunan Jawa saja mereka sulit, apalagi mengatakan keturunan orang Indonesia. Pastinya mereka enggan mengakuinya. Mengapa demikian? Karena mereka sudah merasa sebagai orang Melayu, bukan sebagai orang Malaysia. Padahal Melayu itu adalah sebatas salah satu suku atau kaum. Melayu bukanlah sebuah wilayah atau negara. Karena mereka menganggap Melayu adalah Malaysia, dan Malaysia adalah Melayu. Maka dari itulah mereka melepaskan semua identitas leluhur mereka berasal hingga ke generasi mereka saat ini. Akan tetapi, segala seni kebudayaan, adat dan tradisi dan sebagainya yang dimiliki orang-orang Jawa Indonesia, mereka sangatlah menginginkannya. Bahkan sampai mengklaimnya bahwa seni kebudayaan, adat dan tradisi, beserta yang lainnya, adalah milik mereka, yaitu milik Melayu Malaysia. Itulah jahat dan liciknya orang Melayu Malaysia semenanjung, yang mampu merusak pikiran serta identitas jati diri seseorang. Yang hingga tidak lagi mengenali leluhur mereka berasal. Dan bukan hanya suku Jawa, tapi masih banyak suku-suku lainnya yang ada di Indonesia, yang sudah dimelayukan ketika sudah berada di Malaysia. Seperti Bugis, Minang, Sunda, Batak, Makassar, dan masih banyak yang lainnya, yang sudah dimelayukan. Hingga lupa dengan identitas jati diri asal-usul leluhur mereka berasal.